selamat datang di Inilah Podcast. Nah, jadi hari ini kita bakal ngapain sih, Kak? Hari ini kita tuh bakal membahas tentang materi kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus gitu, Kak Bila. Seru nih, tapi kayaknya sebelumnya kita kenalan diri dulu nggak Boleh sih? tuh. Mungkin dari aku dulu ya, kenalin nama aku Nabila Putri-Nanda dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2022. Mungkin Kak Sasa boleh? Nama aku Sasa Jutasari dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2022 juga. Jadi hari ini gak kalah seru nih Kak Sasa, karena kita bakalan kedatangan narasumber yang gokil banget tuh. Siapa tuh Kak Bila? Boleh di-spill nggak sih? Oh ini reveal ya, jadi bakal ada Kak Anastasia yang bakal jadi narasumber di podcast kita kali ini. Kak Anastasia ini dari Pikraya. Halo, kenalin nama aku Anastasia, akrab dipanggil Anas, aku dari Hubungan Internasional. Kalau boleh tahu nih Kak Anas, kesibukannya akhir-akhir itu apa? Ya, kalau untuk kesibukan, pasti kita sebagai mahasiswa ya, sibuk kuliah, sibuk tugas, apalagi sekarang tuh masih banyak tugas banget gitu. Tapi selain sibuk kuliah, kita juga, aku itu sibuk di Pikraya. Nah, Pikraya ini sekarang lagi ada agenda yang banyak banget ya, berkala gitu. Apalagi sekarang kita hari ini pun ada agenda Duta Genre gitu. Jadi emang sudah sangat intens dari awal kita kepengurusan sampai hari ini, itu sibuk banget untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang maksudnya positif dulu untuk teman-teman remaja, teman-teman mahasiswa gitu. Nah, selain Pikraya, aku juga sibuk di eksternal. Gak sibuk sih sebenarnya, tapi aku juga mengikuti kegiatan di eksternal, yaitu komunitas Munik Laku. Kalau misalkan teman-teman tahu, ini komunitas yang bergerak di isu perempuan dan anak, kemudian juga konselor, kemudian juga gender dan paralegal. Itu masih kayak satu komunitas kayak, maksudnya sejenis Pikraya itu ya Kak? Apa yang dibahas itu? Iya, untuk isunya kita masih sama gitu, masih berdekatan. Kalau misalkan di sana isunya lebih ke perempuan dan anak, kemudian konselor. Tapi kalau misalkan di Pikraya kita lebih ke remaja, terus lebih konselor juga dapat. Banyak juga ya Kak? Iya, tapi tetap balance ya Kak antara akademik dan organisasinya. Alhamdulillah sejauh ini masih bisa terurus lah. Keren sih Kak. Nah, sebelumnya ini aku mau nanya nih, alasan kakak tuh untuk mau ikut bergabung ke Pikraya tuh kenapa sih Kak itu? Iya, karena tadi teman-teman juga sempat nyebutin bahwa ini tuh isunya berdekatan gitu, isunya relevan dengan apa yang aku ikutin di eksternal. Nah, sangat menarik banget ya kalau misalkan kita membahas tentang isu anak, apalagi kalau misalkan tentang isu remaja, permasalahan-permasalahannya ya kan, dengan difokuskan di Pikraya ini tentang permasalahan stunting, permasalahan perkawinan anak, terus permasalahan seks pranikah dan nafsa, dan itu tuh hal-hal yang banyak banget kita temuin secara tidak sadar ya, banyak banget kita temuin di kalangan kita. Iya, dan terutama untuk alasan aku yang paling utama nih dari awal aku pengen masuk PIKA itu karena aku pengen jadi pendengar untuk teman remaja. Banyak banget kan teman-teman remaja yang disepelein. Iya, masalah mental gitu ya. Betul, tapi disepelein, mereka dianggap bahwa nggak ada seberapanya dibanding orang dewasa. Iya. Tapi balik lagi ke kita bahwa berat enggaknya itu dari dampak yang kita alami sendiri. Terus aku mau tanya lagi dulu ya, kayak gimana sih pandangan kakak mengenai kekerasan seksual tuh, kayak apa itu kekerasan seksual, terus ada batasan-batasan nggak sehingga suatu perbuatan itu dapat dikatain sebagai kekerasan seksual gitu? Pandangan terhadap kekerasan seksual kan miris banget ya, karena kita semakin nggak tahu nih, semakin kesini semakin banyak kasus kekerasan seksual yang terungkap, dan kita nggak tahu sebenarnya itu tuh hal yang baik atau buruk, karena zaman dulu sih, sebelumnya itu banyak banget kasus kekerasan seksual yang korban ini takut buat melapor, takut buat mengadu, takut buat untuk speak up. Ya, dan ini sangat mengkhawatirkan teman-teman karena semakin marak kasus kekerasan seksual ini juga nggak pandang usia, nggak pandang gender, nggak pandang di mana, terus sama siapa gitu. Karena kalau misalkan kita melihat di belakang-belakang nih, ada berita kalau misalkan perempuan yang dilecehkan
kalau misalnya zaman dulu nih kita beranggapan bahwa kekerasan seksual itu terjadi karena perempuan yang berpakaian terbuka, perempuan yang pulang larut malam gitu, itu yang sering banget terkena kekerasan seksual. Tapi ketika kita melihat lagi bahwa ada loh kasus kekerasan seksual yang terjadi sama perempuan dengan dia berpakaian tertutup sopan, bergamis, kemudian pakai jilbab menutup dada dan bercadar, yang mengalami kekerasan seksual kalau pelaku laki-laki di siang hari gitu. Artinya kan ini semakin tidak tidak masuk logika lagi gitu. Kekerasan seksual ini bisa terjadi di mana aja. Dan apa yang dikatakan dengan kekerasan seksual itu adalah ketika tindakan itu ada dengan tidak adanya consent atau persetujuan. Iya, dan yang dikatakan dengan kekerasan seksual itu adalah ketika kita menerima perlakuan, tindakan itu dengan tidak adanya consent atau persetujuan. Menghina, merendahkan, itu adalah deskripsi ya dari kekerasan seksual itu sendiri gitu. Seperti halnya kalau misalkan kita dipegang tangannya atau kita dibelai rambutnya, tapi kita nggak ada persetujuan dengan itu gitu. Artinya ada paksaan di situ yang menyebabkan itu adalah kekerasan seksual gitu. Tapi aku kan kayak kadang kan sekarang ini ada ya kayak misal korban sama pelaku itu sama-sama mau, tapi tuh waktu karena pelaku itu nggak mau tanggung jawab sama apa yang udah diperbuat tuh, dia tuh terpaksa itu korban nuntut dan seolah-olah itu tuh kayak kekerasan seksual. Padahal tadi kan di awal itu kekerasan seksual itu kan terjadi kalau misal si korban itu melakukan pemberontakan, tapi di situ si korban itu menerima, tetapi si pelaku itu ketika tidak mau tidak mau menuruti si korban, tiba-tiba dilaporkan gitu. Itu gimana tuh Kak? Menurut teman-teman ini masuk kekerasan seksual atau enggak? Menurut aku sih termasuk kasus kekerasan seksual ya, karena ya udah kayak Iya, jadi menurut aku itu juga masuk kekerasan seksual, karena kekerasan seksual itu bisa terjadi ketika kita merasa dimanipulasi. Jadi cara-cara pelaku itu banyak banget, teman-teman. Ada dengan cara manipulasi, ada dengan cara kekerasan, dengan cara paksaan ya. Gitu. Jadi korban itu dimanipulasi seolah-olah diiming-imingi bahwa gue bakal nikahin lo gitu. Atau ada di kasus aku diceritain dari teman penyintas atau teman dari TV juga, bahwa dia menemukan kasus ada penyandang disabilitas yang dia dengan tidak sehatnya diiming-imingi, kemudian nggak dipaksa tapi dia diiming-imingi, dirayu-rayu untuk melakukan hubungan seksual, dan itu tuh termasuk kekerasan seksual. Berarti dari situ saat korban udah mulai dimanipulasi, udah mulai dicuci pikirannya, otaknya itu udah masuk ke dalam kekerasan seksual. tapi melihat kasus-kasus yang banyak terjadi sekarang tuh kayak orang gila pun bisa menjadi korban gitu ya. Aku mau tanya lagi nih Kak, apa sih yang menyebabkan kekerasan seksual itu secara umum kayak apa yang menjadi masalah seksual? Oke, teman-teman mungkin menganggap bahwa kasus kekerasan seksual itu terjadi karena adanya peluang. Benar. Ya, tapi ketika kita lihat lebih jauh lagi, kasus kekerasan seksual itu bukan hanya terjadi ketika ada peluang, tapi adanya ketimpangan relasi kuasa, ketimpangan power. Ketika kasus kekerasan itu terjadi terhadap korban dengan tidak adanya daya untuk melawan, sehingga pelaku itu mudah untuk menguasai, untuk memanipulasi korban, dan itu bisa banget terjadi gitu. Kalau misalkan perempuan yang dianiaya ya, tapi diperkosa mungkin sama laki-laki, nah itu kan artinya perempuan ini tidak memiliki daya gitu, tidak berdaya, yang dianggap lemah, sehingga laki-laki itu mudah untuk memperdaya. Dan sebenarnya kasus kekerasan seksual itu bukan hanya terjadi oleh perempuan aja, laki-laki juga Bisa itu banyak. Iya benar. Tapi kita lihat lagi konteksnya bahwa ada ketimpangan relasi kuasa gitu. Misalnya laki-laki anak, kemudian bawahan dengan atasan, terus laki-laki itu adalah mahasiswa, kemudian pelakunya adalah tenaga pendidik atau dosen gitu. Kemudian juga yang sangat rentan sekali mengalami kekerasan seksual itu perempuan anak, laki-laki anak, kemudian penyandang disabilitas, perempuan miskin, perempuan yang tinggal di daerah 3T. Jadi aku mau nanya nih Kak,
apakah kakak tuh memiliki pengalaman tentang kekerasan seksual nggak sih? Di sekitar kakak pernah dengar gitu nggak sih? Ada kekerasan seksual apa dari kampus? Iya, karena aku mengikuti komunitas kemudian juga di Fikraya, aku semakin banyak mendengar kasus-kasus kekerasan seksual gitu. Teman-teman penyintas cerita, teman-teman aktivis cerita bahwa di sekitarnya ada kasus-kasus kekerasan seksual dan mirisnya ini perempuan masih dijadikan objek seksual gitu. Ada cerita bahwa dia ditawari jabatan yang lebih tinggi, tapi dia harus jadi perempuan simpanan. Dia harus melakukan hubungan seksual. Kemudian juga ada anak perempuan yang dilecehkan oleh pamannya sendiri gitu. Dan ini juga menjadi bahan refleksi kita semua ya, bahwa kasus kekerasan seksual itu bisa pelakunya itu sangat dekat gitu dengan kita, kerabat dekat, kenalan dekat, dan bahkan kadang satu darah gitu masih ini. Iya benar, banyak ya beritanya. Apalagi di Lampung ini akhir-akhirnya tuh banyak banget loh, kayak dari Lampung Selatan juga ada, di Sewu pun ada. Iya benar banget. Oke Kak, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir dari aku dan Kak Saskia. Jadi bagaimana sih tindakan Unila dalam menangani isu ini dan apa peran Fikraya sebagai wadah untuk menampung aduan dari para korban kekerasan seksual di kampus? Terus apa sih Kak tips untuk mengurangi atau menghindari tindakan seksual ini? Iya, kalau di Unila sendiri kita bisa lihat semua ya, bahwa Unila itu punya Satgas PPKS terbentuk segera setelah Permendikbudristek nomor 30. Nah, ini juga menjadi salah satu upaya bagi Unila untuk bisa menangani kasus kekerasan seksual gitu. Dan untuk Fikraya sendiri, perannya tentu kita mengadvokasi, kemudian menginformasikan gitu. Jadi kita juga kerjasama nih sama Satgas PPKS gitu untuk melakukan seminar yang Satgas PPKS ini jadi narasumber kita. Iya, ini ada di tahun lalu dan di tahun ini insya Allah kita juga bakal melakukan lagi gitu, karena impactnya bagi mahasiswa itu banyak ya, gitu. Karena mahasiswa itu tidak begitu memperhatikan ini begitu, masih minim gitu ya. Betul, karena kadang-kadang tuh ada kasus kekerasan seksual yang ini benar-benar terjadi teman-teman. Jadi kasus kekerasan seksual di universitas, mungkin bukan di sini ya, di luar gitu, tapi ini terjadi sama mahasiswa dilakukan oleh dosen pembimbing. Jadi pelakunya dosen pembimbing. Iya benar gitu. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya perlu kita hindarkan kan. Dan untuk selanjutnya lagi, Fikraya juga punya ruang konseling nih bagi teman remaja, bagi teman-teman mahasiswa, terutama di Unila yang mempunyai cerita atau yang benar mengalami kekerasan seksual, itu akan kita dampingi dan kita rujuk ke Satgas PPKS untuk penanganan selanjutnya. Penanganan yang dibutuhkan oleh korban gitu, entah itu ke hukum ataupun ke penanganan psikologisnya aja. Nah, untuk tips ya tadi. Tips ya. Iya, tips bagi kita nih biar mencegah kekerasan seksual seminim mungkin kita tuh mencegah untuk diri sendiri. Caranya dengan kita mengetahui apa aja bentuk-bentuk kekerasan seksual, kemudian juga bahwa tubuh kita ini adalah milik kita seorang gitu, milik kita sendiri, adalah hak kita sendiri. Jadi orang lain itu nggak bisa untuk menguasai tubuh kita gitu. Dan untuk tips lainnya juga melalui seminar, melalui sekarang itu media sosial udah menguasai banget kan, dan udah banyak banget informasi tentang kekerasan seksual di media sosial. Tapi teman-teman juga harus menggunakan media sosial dengan baik, karena sumber-sumber yang nggak terpercaya akan bisa juga memberikan informasi yang nggak kredibel gitu. Jadi teman-teman harus memilih mana sumber yang benar-benar pasti untuk teman-teman pelajari gitu. Itu sih dari aku. Harus aktif ya. Iya betul. Oke nih Kak Sasha, jadi selama berbincang-bincang sama Kak Anastasia ini kita dapat banyak pengetahuan baru, banyak edukasi dari Kak Anastasia sendiri. Dan mungkin aku sama Kak Sasha mau ngucapin terima kasih ke Kak Anastasia udah mau luangin waktunya untuk effortnya, banyak untuk semuanya. Mungkin Kak Anastasia ada sedikit
closing statement nih. Apa yang mau disampaikan kita gitu. Iya, maksudnya aku terima kasih juga sih sama teman-teman semua gitu kan, Kak Nabila dan Kak Salsa yang udah mengundang aku di podcast ini. Semoga juga apa yang kita diskusikan ya, apa yang kita sampaikan di sini itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua gitu. Dan selanjutnya aku menunggu banget nih teman-teman untuk kita bisa sharing lebih lanjut tentang kasus-kasus permasalahan remaja gitu, terkhususnya kasus kekerasan seksual ini boleh juga lebih lanjut di sharing lagi karena banyak banget hal-hal yang bisa kita perkaya gitu. Jangan lupa juga untuk join Tiket Raya ya. Ayo guys, bisa nambah wawasan kita loh, ya kan Kak? Betul banget, bisa juga menjadikan Raya itu sebagai teman remaja. Oke, jadi itu tadi tuh sharing-sharing kita sama Kak Anastasia. Mungkin bagi viewers yang nonton podcast ini bisa berguna, bisa mengedukasi, memberikan pengetahuan mereka kalian. Mungkin kalian juga yang sebelumnya belum melek akan isu kekerasan seksual bisa lebih melek lagi, bisa lebih waspada lagi, hati-hati dan lebih selektif tentunya. Bener tuh. Ya, mungkin kalau dalam pembuatan podcast ini ada salah kata, kita berdua Mohon maaf maaf. dan see you di podcast selanjutnya.